Halo kaum rebahan yang kerjanya gelondongan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Spy X Family episode 1. Anime ini bercerita tentang seorang agent rahasia sekaligus mata-mata profesional dengan codename Twilight, atau dalam bahasa Jepang dipanggil dengan sebutan Tasogare. Terus suatu hari, Twilight mendapatkan misi khusus yang mengharuskan dirinya untuk mempunyai seorang anak dalam waktu seminggu. Akhirnya, Twilight pun terpaksa mengadopsi anak dari panti asuhan. Dan tanpa dia sangka, ternyata si anak yang dipilihnya itu adalah seorang expert yang bisa membaca pikiran bernama Anya. Ya bisa dibilang dia tuh mirip kayak anak indigo gitu deh. Hehehe. Terus berhasil ke Twilight menjalankan misinya dengan sukses. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di awal video, kita ditunjukin para petinggi negara Westalis yang sedang rapat darurat karena duta besar mereka tiba-tiba meninggal akibat kecelakaan di Ostania. Kayaknya mereka yakin kalau kejadian itu disabotase oleh para ekstremis sayap kanan dari negara Ostania Timur. Sepertinya negara Ostania emang berencana untuk melakukan perang dengan Westalis. Tapi negara Westalis nggak mau hal itu terjadi. Dan mereka pun berusaha untuk mencegah hal itu dengan cara apapun. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk mengirimkan mata-mata paling jago untuk mencegah peperangan itu. Kita serahkan tugas ini kepada Twilight. Dia adalah agen kita yang paling terampil, ucap salah satu orang di sana. Ternyata, Twilight ini baru aja nuntasin misinya. Twilight telah berhasil mengamankan foto memalukan dari Menteri Luar Negeri negara Ostania, dengan cara menyamar menjadi om-om jahat yang harusnya mendapatkan foto itu dari paparazzi. Rupanya om-om itu menyewa paparazzi untuk mendapatkan foto rambut Menlu yang botak dan berencana untuk menjatuhkan reputasi Menlu itu. Dan ternyata si Twilight ini berhasil mendapatkan info tentang om-om jahat itu dengan cara mendekati putrinya yang bernama Karen. Setelah misinya berhasil, Twilight pun langsung mencampakkan Karen begitu saja. Lalu setelah itu, Twilight kembali mendapatkan pesan rahasia yang ngasih tahu tentang misi terbarunya. Kali ini targetnya adalah Ketua Partai Persatuan Nasional yang bernama Donovan Desmond. Dia merupakan orang berbahaya yang mengancam perdamaian negeri Barat dan Timur. Dan tugas Twilight pada misi kali ini adalah mengawasi gerak-geriknya dan mencoba untuk mendekatinya. Namun hal pertama yang harus dia lakukan untuk misi ini adalah menikah dan membuat anak. Sebab Desmond adalah orang yang sangat waspada dan jarang menampakkan dirinya kepada publik. Satu-satunya cara untuk mendeketin Desmond adalah di acara perkumpulan sekolah anaknya yang diadakan secara berkala. Acara tersebut juga telah menjadi ajang pertemuan tak resmi dari para tokoh politikus dunia. Maka dari itulah, Twilight ini harus mendaftarin anaknya buat sekolah di sana agar dia bisa menyusup ke acara itu. Sedangkan tanggal pendaftaran sekolahnya udah semakin dekat. Si Twilight cuma punya waktu 1 minggu buat bikin anak. Saat itu juga, si Twilight ini pun langsung kesel dan ngerobek koran yang dibacanya itu. Dah gila, mana bisa bikin anak dalam seminggu? Teriak Twilight dengan jengkel. Sontak orang-orang yang ada di kereta itu pun langsung kaget dengan kata-kata Twilight itu. Tapi si Twilightnya langsung kembali cool dan melanjutin ngebaca misinya. Rupanya misi yang disebut sebagai Operation Strike itu adalah misi rahasia yang sangat penting untuk menjaga perdamaian dunia. Twilight pun tahu kalau jasanya nggak akan ditulis di surat kabar ataupun diumumkan di khalayak ramai. Tapi keberhasilan misi dan pengorbanannya kali ini akan sangat membantu semua orang. Baiklah, aku udah lama membuang identitasku. Sejak menjadi Twilight, aku akan selalu hidup di dalam bayangan, ucap Twilight dan yakin. Akhirnya, dia pun memantapkan niatnya untuk berpura-pura menjadi seorang ayah dan punya anak demi perdamaian dunia. Kemudian, tampaklah Twilight yang lagi lihat-lihat rumah yang mau dia sewa. Pada misi kali ini, Twilight akan berpura-pura menjadi seseorang yang bernama Lloyd Forger yang bekerja sebagai psikolog. Setelah beres masalah rumah, Lloyd pun segera menuju ke panti asuhan untuk mengadopsi seorang anak. Kalau bisa, saya mau anak yang udah bisa baca tulis ya, Pak, ucap Lloyd. Si om penjaga panti pun langsung ngajakin Lloyd buat ketemu gadis kecil yang imut bernama Anya. Kayaknya dia adalah satu-satunya bocil yang udah bisa baca tulis di panti asuhan itu. Bahkan si om panti juga sangat merekomendasikan Anya buat segera diadopsi. Kayaknya si om panti ini gak begitu suka sama kehadiran Anya di tempatnya itu. Cih, dia bocil gak jelas yang bikin gak nyaman, ucap si om dalam hati. Lalu waktu si Anya nyapa Lloyd, dia pun langsung ngebatin kalau umur Anya kayaknya masih 4-5 tahun. Dan belum memenuhi syarat buat daftar di sekolah elit tersebut. 6, kata Anya tiba-tiba kepada Lloyd. Si Lloyd pun kaget. Ternyata usianya Anya udah 6 tahun dan bisa mendaftar di sekolah itu. Jadi kayaknya si Anya ini adalah expert atau anak indigo yang punya kemampuan untuk membaca pikiran orang. Kemudian Anya pun langsung pamer kemampuan sama si Lloyd.
Dia nunjukin teka-teki silang yang ada di koran kepada Lloyd dan langsung ngerjain teka-teki itu. Anya terlihat bisa ngerjain soal-soal itu dan lancar. Tapi sebenarnya si Anya ini tuh cuma nulisin jawaban teka-teki itu yang lagi dibatin sama Lloyd. Wah, kecerdasan yang luar biasa. Kalau gini dia bisa lulus ujian masuk dengan mudah. Batin Lloyd dalam hati. Lloyd pun langsung setuju untuk ngambil Anya sebagai anak adopsinya. Yosh, misi untuk mencari anak udah beres. Batin Lloyd kembali. Anya yang ngedengar batin Lloyd itu pun langsung semangat 45. Hah? Mata-mata? Asik, asik. Batin Anya. Dia pun langsung semangat banget untuk diadopsi sama Lloyd. Dan ternyata kemampuan khususnya si Anya tuh didapatkannya secara kebetulan saat menjadi eksperimen suatu organisasi rahasia. Namun Anya telah berhasil kabur dari tempat penelitian tersebut dan berpindah-pindah untuk mencari perlindungan. Kemudian sesampainya di rumah, Lloyd pun meminta Anya untuk memanggilnya ayah dan mengaku sebagai anak kandungnya jika ada yang nanya. Anya pun langsung paham. Dia juga senang banget dan langsung nonton acara TV tentang mata-mata. Anya suka ini, seru-seru, kata Anya. Lloyd pun langsung heran dan ngerasa kalau itu adalah sebuah kebetulan yang aneh. Kemudian Lloyd berencana buat pergi belanja dan nyiapin identitas palsunya Anya. Tapi si Anya yang udah ngerasa excited banget karena diadopsi sama mata-mata langsung berusaha buat ikut. Dia berharap bisa ikut berpetualang sama Lloyd dan ngalamin situasi yang berbahaya. Ikut, berpetualang! Teriak Anya sambil meluk kaki Lloyd. Di perjalanan dia pun berusaha buat bersikap senormal mungkin layaknya seorang ayah dan anaknya. Tapi baru sebentar ditinggal mikir, tiba-tiba si Anya udah ketabrak sama orang-orang yang ada di tengah jalan. Ayah, tolong! Teriak Anya. Akhirnya si Lloyd pun ngegandeng tangan Anya biar dia nggak nyungsep di dalam kerumunan lagi. Aduh, kalau gini akan sulit untuk melawan musuh dengan sebelah tangan doang. Batin Lloyd. Anya yang bisa ngebaca pikiran Lloyd itu langsung panik saat ngedengar kata musuh. Saat itu juga Anya langsung lepas tangannya dan lari dengan panik. Lloyd pun langsung bingung saat melihat sikapnya Anya. Dia malah ngerasa kalau Anya nggak suka dengan sikapnya tersebut. Dan akhirnya Lloyd pun mutusin untuk ngedeketin Anya secara perlahan, supaya rencananya bisa berjalan sukses. Tapi lagi-lagi Anya malah bikin ulah waktu dia lagi mau beli sesuatu. Si Anya ini malah salah ngasih uang ke penjualnya. Apa jangan-jangan dia itu sebenarnya bodoh ya? Masa ngasih uang aja bisa salah? Mungkin sebaiknya aku tukar anak lain aja kali ya? Batin Lloyd dalam hati. Anya yang ngedengerin hal itu langsung panik dan merajuk. Hei, jangan buang Anya. Anya janji bakalan jadi anak yang berbakti. Teriak Anya sambil nangis. Saat itu juga orang-orang yang ada di sekitar pun langsung kaget dan ngeliatin mereka berdua dengan tatapan aneh. Lloyd pun langsung panik dan berusaha buat ngebujukin Anya dan ngebeliin dia kacang kesukaannya. Kemudian setelah itu Anya pun kecapean dan ketiduran saat perjalanan pulang. Lalu keesokan harinya, Lloyd pun nyuruh Anya buat belajar. Tapi Anya langsung nolak untuk melakukan hal itu. Gak mau, Anya gak mau belajar, teriak Anya. Anya ngerasa kalau dia tuh bisa lulus ujian dengan gampang karena bisa menyontek jawaban peserta lain pakai jurus membaca pikirannya. Akhirnya, Lloyd pun kesel dan segera pergi dari rumah buat ngambil dokumen-dokumen persyaratan masuk sekolah Anya. Dan dari intelnya itu, si Lloyd jadi tahu kalau Anya ini udah 4 kali diadopsi dan langsung dikembalikan. Bahkan dia udah pindah panti asuhan sampai 2 kali. Terus saat udah di rumah, si Lloyd ini berencana untuk nyimpan peralatan mata-matanya biar nggak dibuat mainan sama Anya. Bahaya banget kalau bocil itu sampai mainin alat ini. Mending gue kunci aja deh. Batin Lloyd sambil nyebutin kode sandi koper peralatannya itu. Dan gak disangka, ternyata si Anya ini nguping suara dalam hatinya Lloyd. Dia pun langsung semangat begitu dengar tentang peralatan mata-mata rahasia itu. Besoknya saat Anya sendirian di rumah, dia langsung nyariin koper rahasia punya Lloyd itu dan ngubek-ngubek alat tersebut. Ah, peralatan rahasia, asik, asik, kata Anya sambil mainin alat mata-mata itu. Lalu di markas bos musuh yang dulu nyewa paparazi buat ngambil foto botaknya Menlu Ostania, tiba-tiba mereka mendapatkan sinyal yang nyebutin kalau Twilight telah muncul. Bos musuh itu pun langsung nyuruh anak buahnya untuk mencari sumber sinyal tersebut. Wah, kayaknya ini gara-gara si Anya mainin peralatan mata-mata punya Lloyd deh. Aduh, Anya iseng banget sih. Dan benar aja, saat Lloyd kembali ke rumah, dia ngerasa kalau kamarnya udah dibobol sama seseorang. Setelah menghabisi para penyusup itu, Lloyd akhirnya sadar kalau identitasnya udah ketahuan dan Anya ternyata telah diculik sama mereka. Terus di markas musuh, Anya yang ketangkep sama mereka rencananya bakalan dijadiin alat tuker untuk foto aib Menteri Luar Negeri kemarin.
Dan tiba-tiba, kelompok penyusup rumah Lloyd tadi udah kembali sambil ngebawa seorang tawanan. Ini aku udah nangkep Twilight, kata salah seorang bawahannya. Tapi saat bosnya ngecek tawanan itu, ternyata mukanya sama dengan bawahan yang ngebawa dia tadi. Jadi ternyata itu adalah Lloyd yang lagi nyamar. Lloyd pun langsung ngebawa lari Anya dari tempat itu. Setelah sampai di luar, Lloyd pun langsung pura-pura ngajak Anya untuk bermain petak umpet dan nyuruh dia untuk lari ke kantor polisi. Kalau kamu bisa nyerahin ini ke pak polisi di sana, kamu yang menang, kata Lloyd pakai wajah penjahat tadi. Anya yang sebenarnya tahu kalau itu adalah Lloyd pun langsung pura-pura menuruti perintahnya. Setelah melihat Anya pergi dari tempat itu, Lloyd pun langsung balik ke markas penjahat tadi untuk membantai mereka semua. Lloyd juga ngancam bos penjahat itu untuk gak lagi bermain-main dengannya. Kalau nggak mau, maka semua kejahatan dirinya dan putrinya akan diungkap ke publik. Setelah selesai urusannya dengan bos penjahat itu, Lloyd pun langsung keluar dari tempat tersebut. Dan tiba-tiba aja, Anya yang dari tadi bersembunyi di sekitar situ langsung berlari memeluknya. Lloyd pun langsung membohongi Anya lagi. Anya, kok kamu ada di sini? Ayah baru aja mau belanja di sekitar sini. Tapi ternyata tokonya udah tutup, kata si Lloyd berbohong. Anya tuh sebenarnya tahu kalau Lloyd lagi berbohong sama dia. Tapi Anya nggak peduli, dia tetap pengen bersama dengan Lloyd. Ayah, barusan aku diajak main petak umpet sama om-om aneh. Anya mau pulang ke rumah Anya dan ayah. Kalau ditinggal nanti Anya nangis, rengek Anya. Lloyd yang kayaknya mulai iba sama Anya itu pun akhirnya luluh dan ngajak Anya untuk kembali ke rumah. Kita kayaknya harus pindah dari rumah yang kemarin. Di sana ada ular berbisa, kata Lloyd. Ayahku seorang pembohong kelas kakap, tapi aku suka. Hehehe. Batin Anya yang selalu tahu kalau si Lloyd ini lagi berbohong untuk kebaikannya. Singkat cerita, Anya pun lulus dari ujian tertulis untuk masuk sekolah itu berkat kerja kerasnya yang belajar dengan tekun. Terus, mereka pun mendapatkan undangan dari sekolah itu untuk menghadiri ujian kedua, yaitu wawancara bersama kedua orang tuanya. Yang berarti, Anya harus membawa ayah dan ibunya. Anya kan belum punya mama, kata Anya dengan panik. Nah, inilah akhir dari Spy X Family episode 1. Lalu, siapakah yang bakalan jadi mamanya Anya? Penasaran kan? Makanya pantengin terus channel Kucing Rebahan Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ya, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.